Ya, halo. Kenalin, nama aku Prila dari angkatan 24. Nama aku Stefania Atasha Basaribu, biasa dipanggil Stefani. Nama aku Agneta Elisabeth Iriani. Nama aku Arhanum Setiawardana dari angkatan 24. Aku Peter Yansen Setiawan, biasa dipanggil Yansen, dari angkatan 23. Puji Tuhan, tahun ini diamanahkan sebagai Presiden FKSCU, versi 24-25. Menurut aku organisasi itu penting kalau misalkan kita bandingkan dengan dari akademik, karena akademik sendiri sebenarnya kan tujuan kita. Kalau untuk ikut organisasi itu kan sebenarnya kebutuhan sekunder kan. Jadi untuk dari organisasi sendiri itu buat ngebentuk soft skill kita, misalkan kita kayak public speaking, terus kita ikut proker-proker gitu, gimana cara kita untuk kerja sama orang lain. Yang pertama itu menambahkan relasi, terus yang kedua experience pengalaman, karena itu bisa jadi batu acuan buat di masa kerja. Terus kenapa harus selalu aktif? Karena organisasi itu kan tim ya, jadi kalau misalnya satunya nggak aktif itu kayak bisa mempengaruhi kerjanya juga. Menurutku pribadi, organisasi sendiri itu kan bikin kita nambah relasi ya yang pastinya. Terus juga kalau buat aku itu nambah sosialisasi diri kita ke teman-teman kita, komunikasi lah intinya di situ. Terus kalau untuk yang satunya tadi apa? Kenapa penting kalau anggotanya aktif? Kalau untuk pentingnya aktif ya, kalau misal kita sebagai anggota dari organisasi terus kita nggak aktif ya kita nggak dapet apa-apa dong gitu. Kalau manfaat organisasi buat mahasiswa itu, terlebih karena aku juga sendiri anggota BEM di bidang Kastrat, manfaatnya buat aku itu yang pasti pertama menambah wawasan, terus kedua menambah pengalaman dan juga menambah circle pertemanan. Jadi di dalam kita kehidupan bermahasiswa di kampus itu kita juga bisa menambah dunia sosialisasi di luar kampus dari event-event dari BEM. Contohnya kayak event kemarin ada studi banding, terus ada event yang kita ikut Muskerwil, jadi kita bisa ketemu banyak mahasiswa kedokteran dari fakultas kampus lain juga. Terus pentingnya anggota itu untuk aktif pastinya harus, karena sebagai anggota organisasi kita pasti mempunyai tanggung jawab pastinya untuk aktif di dalam anggota organisasi tersebut. Karena kalau tidak aktif ya untuk apa kita berorganisasi juga kalau memang kita nggak bisa aktif dalam organisasi tersebut. Manfaat organisasi buat mahasiswa. Satu, secara langsung organisasi ini melatih mereka untuk berpikir cepat dan memanfaatkan waktu yang mepet, apalagi kita di FK ya, di mana tugasnya banyak, di mana praktikumnya banyak, dan ya pokoknya beban belajar kita padat lah. Nah, dengan kita terbiasa organisasi, istilahnya adalah kita bisa latihan untuk manajemen waktu dengan dengan jangka waktu dan sisa waktu yang nggak banyak, kita bisa manfaatin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nggak bohong lah, organisasi itu bicara tentang relasi dan juga bicara tentang soft skill. Jadi pastilah kalau kamu organisasi pasti ada relasi. Kamu bandingin kamu yang organisasi dengan teman-temanmu yang nggak organisasi, pasti akan beda. Karena yang organisasi pasti dia punya lebih banyak koneksi lah, entah sama unit lain, entah sama kakak tingkat, adik tingkat, dan lain-lainnya, dibanding dengan temanmu yang nggak organisasi. Dan kita soft skill, gimana sih kita soft skill, gimana sih kita bekerja dalam kelompok gitu, kayak gimana sih, kenapa kok perlu aktif dalam organisasi. Sebenarnya kembalikan lagi ke masing-masing pribadi, ke masing-masing mahasiswa. Kalau misalkan mahasiswa itu pengen untuk mendapatkan relasi yang banyak, mendapat koneksi, terus mendapatkan soft skill dan juga bisa manajemen waktu, ya organisasi harus diikuti dengan aktif gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka apatis dan istilahnya menganggap sebelah mata, ya kita nggak bisa paksakan. Tapi menurutku, sebagai seorang mahasiswa yang nantinya akan terjun di dunia kerja, bekerja dalam kelompok, menyelesaikan suatu kasus bersama itu penting. Dan gimana kita mendapatkan soft skill seperti itu, karena tidak ada di materi kuliah. Nah, yang bisa kita dapatkan adalah dengan kita ikut organisasi. Makanya kita bisa dapat kayak gitu. Itu sih kira-kira. Sebenarnya banyak, kalau untuk kita sebut aja oknum. Jadi untuk mereka ini biasanya karena alasan pertama karena malas, terus alasan kedua biasanya karena emang temennya atau teman dekatnya itu nggak ada masuk di proker itu, jadi dia keinginan untuk ikut di proker itu tuh
kurang? Pernah. Jadi waktu itu ada anggota yang nggak datang, tapi tanpa alasan. Terus ternyata dia itu lagi melakukan aktivitas pribadi. Maksudnya kayak jalan-jalan, karena aku ketemu sama dia itu di suatu kayak tempat rekreasi kayak mall gitu. Pastinya pernah ya. Apalagi kalau misal itu proker divisinya dan dia nggak ambil bagian di proker tersebut, tentunya pernah. Nah, kadang sih ngelihatnya kayak agak kesel ya, sedangkan kan itu prokernya dia gitu loh, kenapa dia nggak mau ikut ambil bagian di prokernya dia sendiri gitu. Oh sering dong pastinya, tapi ceritanya itu kayak lebih misalnya aku ada event, terus satu event itu kemarin punya kepala. Nah kepalanya ini memang menurut aku bukan kurang ini ya, tapi kayak hanya mau terima beres gitu. Nah menurut aku itu agak kurang masuk dalam kategori organisasi, karena sebagai satu organisasi dari kepala dan juga badan-badannya itu harus bekerja bersama-sama. Jadi kepala itu nggak boleh cuma terima beres, tapi kepala itu malah yang harus memimpin supaya badan-badan itu bisa bergerak ke arah yang benar. Jadinya kita bisa bergerak bersama-sama sebagai satu kesatuan begitu. Perlu banyak ya, aku juga secara nggak langsung tegur, juga sindir. Aku banyak gitu, karena istilahnya adalah aku melihat kalau kamu itu adalah fungsionaris, karena aku bicara sebagai BEM ya, kamu itu adalah fungsionaris, kamu adalah stafku, dan tugasmu adalah membantu aku untuk mewujudkan visi misiku. Tapi ketika aku tidak melihat kontribusimu, ya wajar untuk aku mengkritik kamu gitu. Ada sih beberapa, mungkin aku nggak bisa sebutin orangnya. Cuman waktu itu orangnya memang mau izin, karena dia udah izin berkali-kali. Aku bilang, kalau kamu di rumah, kalau kamu tidak ada keperluan dan kamu tidak ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, harus hukumnya berangkat. Gitu. Aku bilang kayak gitu. Karena sekarang nggak langsung aku juga memberikan rasa rasa disiplin ke mereka gitu loh. Dengan mereka tidak menggampangkan, dengan mereka mengikuti aktif, mereka juga akan tumbuh rasa disiplinnya. Aku pernah lihat kalau pertanyaan Anda adalah menyaksikan ada anggota yang nggak aktif, aku tahu dan aku melihat itu dan aku sudah berikan teguran dan sanksi. Gitu. Anggota yang jarang ikut yaitu karena bisa aja karena males, terus bisa aja karena dia kurang tertarik sama prokernya, jadi dia memilih untuk gak ikut. Mungkin dia kurang bonding ya sama teman-teman di organisasi itu, jadi dia kayak merasa kurang nyaman gitu. Ya kalau menurutku sendiri ya, mungkin masalah orang kan beda-beda, tapi kalau menurutku sendiri mungkin dia bisa jadi ngerasa kurang nyaman di divisinya dia, itu ada mungkinnya di situ, atau mungkin juga dari kesibukannya dia. Tapi ya itu semua kan tergantung prioritas ya, kan kita punya prioritasnya masing-masing. Kalau emang kita udah terjun ke dunia organisasi, kan setidaknya kita bisa membagi prioritas mana yang penting kayak gitu. Kalau alasan itu mungkin hanya karena ada dua ya. Yang pertama itu memang kemungkinan anggota tersebut atau orang tersebut itu ada urusan yang sangat genting dan tidak bisa ditinggalkan. Dan yang kedua itu pastinya karena rasa tanggung jawab dalam diri mereka masih kurang, sehingga mereka tidak merasa bahwa kalau mereka tidak ikut, mereka tuh nggak apa-apa. Harusnya kalau rasa tanggung jawabnya udah tinggi, mereka harusnya berpikir kalau aku nggak ikut acaranya pasti nggak bakal jalan, bla 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 gimana. Banyak faktor ya di sini ya, dan aku nggak tahu apa yang menjadi alasan mereka. Karena mungkin bisa ditanyakan aja atau orang yang kamu tahu juga. Tapi menurutku satu adalah kurangnya rasa saling memiliki. Jadi aku menganggap BEM ini adalah rumah untuk kita tumbuh. BEM ini adalah tempat yang harus kita sayangi dan kita lindungi gitu. Kalau staffnya, kalau fungsionarisnya itu tidak bisa memiliki hal seperti itu, tidak memiliki perasaan seperti itu, ya maka dia akan setengah hati untuk mengerjakannya gitu. Dan yang kedua, let's say ya itulah beban belajar yang banyak, mengatur waktu yang nggak bisa, ya itulah. Tapi pada dasarnya adalah mereka nggak punya kok rasa memiliki, mereka nggak punya kok rasa bangga sebagai seorang fungsionaris gitu loh. Jadi ya mereka akan melakukan tugas itu dengan ala kadarnya aja, sehingga ya jadinya seperti itu, terlihat tidak aktif gitu loh. Jadi kalau misalkan ada staff ini yang memiliki rasa ingin melindungi BEM, ingin memajukan BEM gitu, pasti mereka nggak aktif
gitu sih. Pengaruhnya pasti akan membuat teman-temannya tuh kesulitan karena kurangnya orang. Terus juga yang harusnya ada sudah pembagian tugasnya, malah tugas yang teman yang nggak datang ini malah numpuk ke teman yang udah siap sedia di lapangan. Jadi memberatkan anggota lain. Harusnya itu pengurus itu melihat nih anggota-anggotanya, kalau misalnya ada nggak aktif itu di reach out supaya dia tuh menjadi kayak semakin aktif lagi, mungkin ditanyain alasannya kenapa gitu, biar kerja sama timnya semakin bagus. Seharusnya sih pengurus bisa apa ya, buat anggota yang kurang aktif tuh dia bisa bukan menggait sih, kayak kasih perhatian lebih lah, dia ditanyain gitu loh, kayak kok dia nggak pernah aktif, kok dia jarang datang kayak gitu, setidaknya ditanyain lah. Nah, tentu sangat berpengaruh kalau pengurus paling atas, karena memang segala sesuatu dalam satu organisasi itu harus dimulai dari satu kepala yang sama, sehingga nanti badan-badannya itu bisa bergerak ke tujuan yang sama. Misalnya kepalanya itu nggak beres atau nggak bisa memimpin anggota-anggotanya lain, badan-badannya yang lain untuk bergerak, pasti organisasi tersebut bakal hilang arah, nggak tahu arah tujuannya mau ngapain, terus bergerak sendiri-sendiri. Sedangkan yang namanya dalam satu organisasi itu harus bergerak bersama-sama mencapai satu tujuan yang sama. Makanya itu pentingnya sebuah kepala dalam satu organisasi, sehingga kepala tersebut bisa menggerakkan semua anggotanya, yaitu badan-badannya dengan arah yang sama, satu tujuan. Yang bisa dilihat biasanya dari ketuanya, dari pemimpinnya. Dalam hal ini adalah pres, wapres, dan juga kepala departemennya. Gitu. Jadi kalau misalkan kepala departemennya ada juga acuh tak acuh, juga cuek, juga malas, presidennya juga cuek, juga malas. Aku yakin deh, itu pasti secara langsung akan mempengaruhi anggota yang lain. Itu pasti. Gitu. Karena mereka selalu beralibi nanti. Lah kepala departemen gua aja nggak aktif, lah ketua BEM gua aja nggak aktif, wakil ketua BEM gua aja nggak aktif, kenapa aku nggak aktif? Untuk siapa gitu? Pasti berdasarkan dari itu. Jadi kalau kita mempengaruhi enggak, secara langsung pasti mempengaruhi. Yang pertama kita harus komunikasi, nyampein kalau misalkan setidaknya kalau misalkan nggak bisa ikut ya kita sampaikan lah. Konfirmasi ke teman kita. Terus yang kedua itu kita saling mengingatkan kalau misalkan dia nggak bisa ikut karena alasannya cuma karena malas, ya kita ingatin kenapa kamu dari awal masuk organisasi, apakah tujuanmu dari awal ikut organisasi itu cuma untuk ketenaran atau apa gitu. Jadi kita membantulah sebagai teman yang support. Balik lagi ke yang tadi ya, yang pertama tuh bonding, jadi kayak harus dibentuk dulu kebersamaannya, gimana caranya biar semuanya itu bisa satu padu bersama, jadi kerjanya jadi semakin lebih bagus. Yang pasti pendekatan pendekatan secara emosional, jadi kayak lewat komunikasi kita tanya-tanya dia kenapa kok jarang aktif gitu. Nah, caranya tuh gampang banget. Yang pertama pasti internalisasinya harus dibenahi dulu. Di mana internal ini adalah yang paling penting, pondasi utama, sehingga nanti kalau internalnya sudah bagus, udah bisa bersatu, kita bisa bergerak ke eksternal dan bisa menjadi organisasi yang bisa dikenal oleh banyak orang di banyak lingkungan lain begitu. Oke. Ini sebenarnya masih aku cari tahu jawabannya ya. Cuman sejauh yang aku tahu dengan aku ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ketua BEM lain, reward itu adalah salah satu bentuk penghargaan ke mereka. Jadi misalkan ya, ini angan-angan. Misalkan ada penghargaan staff terbaik, ada penghargaan departemen terbaik, itu kan nge-boosting mental mereka, nge-boosting semangat mereka untuk bekerja. Terus yang kedua adalah adanya istilahnya adalah kerja santai. Jadi dalam hal ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak sepaneng, tidak tegang gitu loh. Karena menurutku organisasi itu juga harus balance lah, karena kita mahasiswa. Kita masih tahapnya mahasiswa dan bukan badan-badan hukum milik negara. Jadi memang harus diselingi dengan hal-hal yang fun, tapi memang harus sesuai dengan tupoksi gitu. Dan lebih banyak kerja lapangan bersama sih daripada kerja secara formal gitu. Jadi lebih banyak kerja lapangan bersama sih gitu, untuk biar mendapatkan motivasi gitu.
pembelajaran yang bisa diambil pastinya ada. Yang pertama itu kita jadi tahu karakter dari individu masing-masing teman. Jadi kita bisa menentukan bagaimana kita menanggapi orang tersebut. Terus yang kedua kita bisa belajar balik lagi kita pasti belajar buat komunikasi. Terus kita belajar buat berkelompok. Kalau misalnya ada yang nggak aktif gitu ya, berarti kita kayak jadi lebih peka sama sesama aja sih, kayak dilihat bukan cuma yang terlihat aja, tetapi orang-orang yang merasa mungkin agak terpojokkan itu lebih di reach out lagi supaya kita menjadi semakin satu. Tentunya ada ya. Mungkin kalau buat dari kepemimpinannya sendiri atau kepengurusannya itu mungkin bisa lebih caring sama anggotanya. Jadi kayak nggak cuman ngelihat kayak dia nggak aktif ya udah dibiarin gitu, jangan. Tapi kayak dia mencoba untuk menggait dan jangan cuek gitu loh sama anggotanya, setidaknya dia caring lah gitu. Jadi anggotanya itu yang mungkin dia nggak aktif itu bisa ngerasa nyaman dan mungkin hidupnya bisa lebih aktif gitu. Banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang paling utama buat saya adalah saya belajar ketika besok saya diamanahi dan dapat tanggung jawab sebagai seorang kepala, saya harus bisa memastikan anggota-anggota saya ataupun badan-badan yang ada di bawah saya ini bisa bergerak dan bisa terkoordinasi satu sama lain. Jadi mereka nggak bergerak sendiri-sendiri, bisa memiliki tujuan yang sama sehingga kami bisa menjadi organisasi yang mantap. Lebih ke ternyata cara aku untuk memahami staff, cara aku untuk memahami orang-orang yang berada di bawah kepemimpinanku ini berbeda satu sama lain gitu. Jadi bisa aku sama rata antara si A dan juga si B dalam bekerja. Jadi ketika itu tidak aktif, maka yang harus disalahkan pertama adalah bagaimana caraku untuk membina mereka. Kalau mereka tidak aktif, mereka hilang-hilang adalah bagaimana, kenapa aku bisa membuat mereka dari nggak aktif dan hilang-hilangan? Apakah mereka kurang rasa memilikinya? Jadi di sini aku belajar tentang mengerti pribadi satu sama lain. Jadi istilahnya adalah tidak semua orang tuh bisa aku sama ratakan. Cara aku mendekati mereka supaya mereka menjadi seorang staf yang aktif itu tidak bisa. Harus ada pendekatan dan cara-cara tertentu gitu. Jadi menurutku ya jadi lebih bisa memahami karakter orang dalam dunia pekerjaan tentunya ini penting juga sih sebenarnya gitu. Thank you Kak Lala. Sama. Thank you Kak Stefani. Thank you Kak Tata. Thank you. Thank you Kak. Thank you. Thank you ya. Oke, thank you Ica, semangat.